Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah di hari ini kita ketemu lagi pada pembelajaran informatika khususnya untuk kelas 10 ya. Kali ini untuk pertemuan kedua di semester genap tahun 2020-2021. Oke adik-adik sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan kedua ini, saya akan melanjutkan materi dari pertemuan pertama. Kalau sebelumnya kita mempelajari masih dalam KD yang sama, tentang sistem operasi dan BIOS. Di pertemuan awal adik-adik sekalian, kita sudah belajar mengenal apa itu sistem operasi atau operating system dan contoh-contohnya. Maka pada pertemuan lanjutan ini, pertemuan kedua, kita akan membahas dengan materi inti, yaitu apa pengertian BIOS. Jadi adik-adik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi tentang BIOS. Apa itu BIOS, macam-macamnya atau contoh-contoh dari BIOS, serta fungsi dari BIOS itu sendiri kita akan bahas pada pertemuan kedua ini. Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasan materinya, seperti yang saya akan jelaskan pada slide video berikut ini. Oke adik-adik, jadi silakan diperhatikan di slide ini. Ya, untuk informatika kelas 10 SMA MA tahun pelajaran 2020-2021 semester genap. Ya, pada pertemuan kedua ini, untuk materi esensial atau materi pilihan ini dengan KD yang masih KI dan KD yang sama, tapi materi inti pada pertemuan kedua ini yaitu pengertian dan fungsi BIOS. Oke, lanjut. Yang pertama, pengertian BIOS pada komputer. Jadi BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. Jika diartikan dari prasakatanya, maka BIOS dapat diartikan sebagai sistem dasar yang membina proses input dan output data yang ada pada perangkat komputer. Kemudian pengertian BIOS yang lengkap yaitu sebuah program yang dibuat untuk berbagai fungsi perangkat keras atau hardware yang ada pada perangkat komputer. Di program BIOS berbeda dengan perangkat lunak lainnya. Jika kebanyakan perangkat lunak diinstal di bagian memori hard disk atau media penyimpanan komputer, BIOS disimpan pada sebuah chip khusus berupa flash memori yang bisa disebut dengan CMOS. Oke, lanjut. Ya, apa sih fungsi dari BIOS itu adik-adik sekalian? Kita bisa perhatikan di slide ini. Yang pertama, pada kenyataannya BIOS memiliki fungsi utama sebagai pengatur tahap awal proses pemulaian atau yang disebut dengan istilah startup komputer, sekaligus perangkat yang memastikan sistem operasi pada komputer agar benar-benar telah termuat di bagian memori penyimpanan. Berikut doing perintah push atau power on self test ini. Kemudian nomor sebelum menginstal sistem operasi, ini yang dimaksud dengan power on self test. Jadi sebelum kita menginstal sistem operasi pada perangkat komputer, itu penggunanya wajib melakukan beberapa pengecekan pada bagian perangkat komputer dan juga spesifikasi dari hardware atau perangkat keras komputer
dengan menggunakan BIOS. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan tingkat kompatibilitas sistem operasi yang ingin dipasang dengan spesifikasi perangkat komputer. Artinya apa, adik-adik? BIOS ini berfungsi sebelum kita memasang BIOS, jadi kita harus perhatikan dulu spek dari komputer ini, ya. Spesifikasi dari komputer ini kita perhatikan, apakah dia mampu untuk dioperasikan dengan aplikasi tertentu. Itu tergantung hardware dari spesifikasi hardware dari komputer itu. Misalnya ketika kita akan menginstal Windows 7 ya, atau Windows 8 atau Windows 10. Jadi hardware yang diperlukan untuk Windows itu harus disesuaikan. Jangan sampai kita baru menggunakan Windows 7 ya. Kita sudah menggunakan Windows 10 tetapi spesifikasi dari komputer tidak menunjang untuk diinstal Windows tersebut. Nah, ini fungsi BIOS untuk mendeteksi sebelumnya. Kemudian konfigurasi dasar pada perangkat komputer. Nah, ini. Yang kedua adalah sebagai bagian yang membantu dan menyebarkan beberapa perangkat yang ada pada komputer. Kemudian yang berikut, informasi mendirikan dasar pada perangkat komputer. Ini. Jadi bisa dilihat adik-adik sekalian, silakan dipahami saja. Ya. Kemudian saya lanjut. Ya. Kita dapat menarik kesimpulan, ya. Kesimpulan dari fungsi BIOS ini, ya. Dari beberapa macam fungsi BIOS tadi, kita bisa simpulkan yang pertama, bahwa BIOS itu mampu mengenali semua hardware atau perangkat keras yang terpasang pada PC atau komputer. PC ya, personal komputer, itu singkatannya PC. Yang kedua, inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap semua perangkat yang terpasang. Jadi fungsi BIOS yang kedua ini adalah dia mampu mengenal, ya, semua perangkat yang terpasang dalam komputer itu harus dikenal oleh BIOS. Mengeksekusi atau master boot record, ya, yang berada pada sektor pertama hard disk, yang fungsinya ialah untuk memanggil sistem operasi dan menjalankannya. Kemudian yang berikut mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer. Jadi BIOS ini berfungsi mengatur tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses booting atau urutan booting, termasuk kinerja. Jadi bisa disetting di dalam BIOS serta kestabilan komputer, ya. Kestabilan komputer seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan perangkat komputer, spesifikasi dari komputer yang tidak mampu diinstal. Misalnya spesifikasi komputer ini hanya mampu untuk diinstal OS atau Windows 7 atau 8. Kemudian kita install dengan Windows 10. Nah, ini akan berpengaruh pada kestabilan dari komputer tersebut. Bisa saja dia jadi lemot atau loading, aksesnya jadi lambat. Jadi harus dideteksi sebelumnya. Nah, inilah fungsi dari BIOS, harus menyeimbangkan kinerja serta kestabilan komputer. Yang berikut dapat membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS runtime service, ya. Ini salah satu fungsi dari BIOS lagi. Dia membantu proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan ini, runtime service. Dia secara berkesinambungan bisa mendeteksi perangkat-perangkat keras yang sudah bermasalah, ya. Oke adik-adik sekalian, ya, mungkin ini secara singkat pertemuan kedua ini. Memang untuk pertemuan pertama dan kedua ini hanya sekedar pengetahuan untuk teori,
Jadi tidak terlalu panjang ya. Beda dengan kalau kita sudah masuk pada pertemuan berikutnya, itu sudah pada tahap aplikasi atau praktik ya. Oke adik-adik sekalian, untuk memperdalam materi ini silahkan sekali lagi kunjungi kelas online masing-masing di e-learning madrasah. Kemudian setelah masuk di kelas online silahkan masuk pada menu bahan ajar. Nah, di situ bahan ajar yang saya ajarkan ini baik pertemuan 1, pertemuan 2, ya, itu sudah saya bagikan di e-learning di kelas masing-masing di e-learning pada menu bahan ajar. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah mempelajari BIOS, pengertian BIOS dan lain-lain pada pertemuan kedua ini. Semoga bisa bermanfaat untuk memperdalam materi pertemuan kedua ini. Silahkan adik-adik masuk pada kelas online e-learning madrasah, kemudian masuk pada kelas masing-masing dan silahkan diklik bahan ajar. Di situ saya sudah sediakan bahan ajar untuk pertemuan kedua ini. Jika ada yang belum dipahami dan dimengerti, silahkan tanyakan di komentar pada video pembelajaran ini. Oke adik-adik sekalian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembelajaran informatika di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.